Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Eh, Mohon maaf kawan-kawan ya, pada kesempatan siang hari ini mungkin saya tidak bisa join di kelas begitu ya. Mungkin nanti silahkan teman-teman yang membahas tentang anggaran produksi untuk mempresentasikan hasil diskusinya begitu ya. Nanti saya buatkan sebuah video begitu ya tentang perhitungan anggaran produksi. Nanti silakan ditonton terkait dengan perhitungannya. Saya lampirkan semua di apa namanya di e-learning gitu ya. Kawan-kawan semua, saya hari ini soalnya ada visitasi dari eh, apa namanya dari Kemenak begitu ya, di mana datang untuk bertemu dengan FAI begitu ya, ya mulai dari Kaprodi dan Dekan, dan nanti akan dilaksanakan jam 1 siang begitu ya. Jadi mata kuliah anggaran bank syariah dan juga apa lalu lintas perdagangan mungkin eh, dilakukan seperti biasa. Nanti kita akan chatting saja di apa namanya WhatsApp gitu ya tentang diskusinya dan lain sebagainya. Oke, hari ini saya akan coba sedikit sharing tentang anggaran produksi begitu ya. Ini adalah anggaran produksi. Apa sih itu anggaran produksi? Ya, dia untuk alat ya. Intinya adalah untuk merencanakan, mengkoordinasi dan mengontrol kegiatan produksi begitu ya agar tidak terlalu banyak produksinya ataupun tidak terlalu sedikit produksinya. Kalau misalkan terlalu banyak terkadang mubazir gitu ya. Apalagi kita punya gudang yang terbatas, misalkan seperti itu. Perusahaan kan memiliki gudang yang terbatas. Anda memproduksi mie instan misalkan, tapi terlalu banyak overload padahal permintaan nggak begitu ini, begitu banyak. Nah, bagaimana Anda memanage hal itu sehingga anggaran produksi ini perlu. Lalu eh, kalau terlalu sedikit barang di pasaran habis, gitu ya. Contoh waktu itu barang di pasaran habis yang permintaannya cukup banyak itu apa ya kalau di Indomaret itu ada sosis yang viral itu yang sekali makan ada sosis itu agak susah Anda mencarinya tapi dia terlalu sedikit di stok di sana padahal permintaan banyak. Nah, itu kan Anda tidak bisa memaksimalkan keuntungan yang diperoleh sehingga perlu adanya anggaran dari produksi itu gitu ya. Uh, Perencanaan anggaran produksi itu meliputi tingkat produksi, kebutuhan fasilitas produksi, dan tingkat persediaan barang jadi. Itu yang menjadi pokok pertimbangan dari seorang manajer keuangan akan anggaran produksi. Gitu ya. Lalu tujuannya adalah menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan, dan mengatur produksi agar bisa memaksimalkan pendapatan ya maximizing profit ya kalau bisa meminimalkan pengeluaran gitu ya. Oke, langsung saja. Ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan anggaran produksi. Nanti teorinya saya minta tolong dibahas lebih dalam oleh teman-teman yang presentator ya. Ini adalah langkah awalnya yaitu rencana penjualan lalu ditambahkan dengan persediaan akhir lalu akan muncul sebuah kebutuhan selama 1 tahun. Ya. Kebutuhan selama 1 tahun tadi, ya, namanya rencana, gitu ya. Anda akan melihat rencana ke depannya, gitu ya. Kebutuhan selama tahun misalkan 15.000 dikurangi persediaan awal dari tahun sebelumnya. Jadi tahun berjalan ini, oh ternyata persediaan awalnya yang kita dapat di tahun ke depan adalah sebesar berapa? 1.000, gitu ya. Oke. Jadi memang harus seperti itu. Persediaan akhir ini adalah persediaan yang kira-kira harus disiapkan pada tahun mendatang. Ya, Anda bikin rencana 2019 misalkan, Desember tahun 2019 harus ada persediaan akhir berapa. Dan ini bentuknya estimasi. Ya, sedangkan persediaan awal yang ada di sini adalah pada saat bulan Januari 2019 persediaan awal harus tersedia berapa.
persediaan awal ini real dan persediaan akhir ini adalah bentuknya estimasi. Oke ya. Kita lihat, anggaran produksi merupakan dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lain seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik dan sebagainya. Gitu ya. Ini nanti saya minta untuk dibahas lebih lanjut oleh teman-teman presentator. Gitu ya. Tahap perencanaan, pelaksanaan dan lain sebagainya. Oke, kita masuk pada contoh. Gitu. Pada umumnya perencanaan penjualan disajikan dalam unit fisik gitu ya, sehingga menghitung jumlah barang harus diproduksi dapat mudah. Mungkin kalau di perbankan tidak ada anggaran produksi ini ya, karena memang dia tidak memproduksi barang. Tapi ini sebagai gambaran kawan-kawan nanti kalau misalkan terjun gitu ya. Jadi perbankan itu ya tidak hanya berbicara tentang bagaimana di dalamnya perbankan, tapi ketika kawan-kawan melakukan estimasi, misalkan kawan-kawan menjadi AO gitu ya, jadi perlu adanya anggaran pengetahuan tentang ini gitu ya. Ketika masuk ke dalam kawan-kawan harus tahu betul proses bisnis dari anggaran dari perusahaan yang kawan-kawan datangi sehingga materi ini sangat penting ya. Contohnya begini. Diharapkan bahwa 120 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Diharapkan bahwa, misalkan tadi contohnya 2009 akhir gitu ya. Persediaan perusahaan pada awal periode nanti adalah 120 gitu ya. Sorry, Januari 2019 tadi ya, diharapkan. Jadi ini masih berjalan, misalkan sekarang tahun 2018 masih berjalan, pada tahun 2018 akhir di bulan Desember dia mulai membuat anggaran, diharapkan itu 2120 itu ada pada awal periode besok. Jadi 120 adalah persediaan awal di awal Januari 2019 gitu ya. Lalu penjualan selama satu periode dirancangkan sebesar 200 unit gitu ya. Penjualan selama satu periode berarti periode 2019 ya, mulai dari Januari sampai Desember penjualannya diharapkan 200 unit. Sedangkan persediaan akhir diperkirakan 2019 Desember tahun depan diperkirakan berada 80 unit gitu ya. Sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah gitu ya 160 unit. Yang harus diproduksi baru adalah 160 unit ya. Jadi penjualan yang diharapkan tadi 200 unit, oke ya. Persediaan akhir yang diharapkan pada akhir periode gitu ya. Pada akhir periode tadi kita menggunakan 2019, berarti 2019 Desember 2019 harus tersedia 80 unit, maka total kebutuhannya adalah selama satu periode tahun 2019 kebutuhan yang dibutuhkan adalah 280 unit. Gitu ya. Dan tadi di Desember 2018 Desember dikatakan bahwa diharapkan ada 120 unit barang di awal periode gitu ya. Kebutuhannya selama satu tahun 280 dan diharapkan ada sisa dari tahun sebelumnya sebesar 120, maka dari kebutuhan itu dikurangin persediaan awal, maka akan ketemu yang harus diproduksi oleh perusahaan sebesar 60. Ini adalah landasan perhitungan awal. Nanti kita akan membaginya pada per bulan. Kira-kira per bulan itu harus produksi berapa? Oke ya. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu produksi adalah pabrik, gudang, tenaga kerja, bahan mentah, modal yang digunakan. Ya. Fasilitas pabrik berapa kapasitas per hari produksi. Kalau misalkan tadi 160 produksinya, itu kalau dibagi setahun, dibagi 12 mungkin harus memproduksi sekitar berapa ya? Berapa tuh? 15 mungkin. Ya. 15 160 ya kurang lebih mungkin 14 atau ya begitulah. Pokoknya yang harus diproduksi perusahaan tersebut gitu ya. Nah, itu apakah mampu pabriknya, gudangnya gimana begitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk pada contohnya.
Ini adalah rencana penjualan dari PT Makmur tahun 2021. Ya, kita anggap tahun rencana penjualannya. Anda akan berbicara rencana penjualan. Anggaplah sekarang kita berada pada Desember 2020. Sehingga kita merencanakan penjualan PT Makmur itu pada tahun 2021 ke depan. Ya. Mulai dari Januari sampai Desember akan muncul angka 14.000. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Ya, yang pertama adalah menggunakan stabilitas produksi. Yang kedua adalah menggunakan stabilitas persediaan, gitu ya. Nah, nanti seperti apa itu kita akan masuk ke Excel, gitu ya. Nanti, tapi kelihatannya akan saya bahas di video berbeda. Nggak tahu kalau di sini langsung nggak ya? Bisa mungkin. Nah, kita akan masuk pada Excel-nya, begitu ya. Bagaimana hal tersebut terjadi? Oke, kita pindah ke kiri dulu. Set. Sebelum masuk ke sini segala macam, kita akan hitung rumusnya. Sorry. Ups, kebesaran. Nah, ini. Oke,